Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama muliakan dan hormati guru kita, murabbi kita, Al-Faram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Rasulullah sendiri beserta rombongan bapak-bapak, pemuka masyarakat, ibu-ibu, singkatnya segenap majelis ilmu masih Baitullah yang terhormat dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Izin pertama dan pertama sekali mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang belum masih bisa nikmati, yang kita masih bisa rasakan sampai dengan malam hari ini. Kamis memasuki bulan Jumat 22 Januari 2026 yang bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah. Tentu dengan iman sehat panjang umur sehingga dia perlu berkesempatan hadir dalam mengikuti rangkaian sholat maghrib sekaligus kita hadirkan dengan kajian yang insyaallah sudah akan kita dengarkan. Salawat dan salam kalau kita sampaikan ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu majelis ilmu yang saya hormati, insyaallah mungkin sudah tanggal 4 Saban, artinya tinggal satu kali pertemuan lagi kita melaksanakan kajian dengan beliau. Insyaallah kalau tidak ada halangan nanti di tanggal 13 Februari tahun 2026 yang bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi nasihat panjang umur bertemu pada kajian berikutnya. Baiklah, materi mari kita simak dan dengarkan yang akan disampaikan oleh murabbi kita yang berkaitan dengan persiapan memasuki daripada bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Pada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan. ولجميع الأولياء ليس الأولين والعاملين والمجتهدين والجميع المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والأساتذة والمشايخ والمعلمين والمعترفين بهدايتهم ويمدنا بمدادهم ويرفعنا ببركاتهم ونور مستقبل المؤمنين في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا المغفور علينا لما أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهما بما كانوا. الفاتحة. أنا ولكم يا عبادنا ونادنا وولادكم وأولادنا وأولادكم وأهلينا وأهليكم بجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم ولنا فيها ورزقا ولا طيب واسعا في الدين والدنيا والآخرة ولأهل نزول رحمة العباد
diri kita. Karena apa? Karena inilah bulan kita untuk bersih-bersih, ya. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan tentang bulan Sya'ban ini, dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga mereka lalai dan mereka pun dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lalai? Ya karena kita menganggap puasa itu bulannya lapar-lapar, kemudian bulan Sya'ban bulannya makan-makan. Ya, padahal di sini kita harus bersiap-siap untuk melakukan ibadah Ramadan. Ya, seharusnya kita melakukan apa yang disiapkan Rasulullah. Ya, kenapa lalai? Karena mereka melakukan maksiat tetap sampai bulan Sya'ban terus bermaksiat. Padahal nanti di malam nisfu Sya'ban pun Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dalam hadis disampaikan bahwa innallaha yanzilu ila samai dunya fil nisfi min Sya'ban. Ya, yaghfiru jami'a ibadahu illa lil musyrikin ay lil kafirin wa qatirun. Sampai-sampai saking Allah menginginkan kita yang suci bersih, ya, nanti di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, di mana bukan secara zati yang Allah turun, di mana menurunkan apanya? Ampunannya, rahmatnya, barakahnya, ya, hidayahnya semua untuk mensucikan hambanya, liyaghfira jami'a ibadahu, ya, untuk mengampuni seluruh hambanya. Maka malam nisfu Sya'ban itu dikhususkan kita untuk malam diampuni seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara Allah mencintai umat Nabi ini agar mereka itu dibersihkan, disucikan, ya, dari dosa dan noda. Ya, maka jangan kita tetap dalam maksiat itu. Illa kecuali yang tidak disucikan, kecuali yang tidak mendapat ampunan, rahmat, taufik, hidayah, semua kebaikannya itu adalah musyrikin. Orang yang musyrik, orang kafir, tidak akan mendapat tazkiyah dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak memaafkan atau orang yang memutus silaturahim itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini persiapan kita adalah tazkiyatun nafs, mempersiapkan diri kita agar kita ini tidak masuk pada orang yang lalai, ya, lalai kepada Sya'ban, ya. Walaupun Sya'ban ini bulan bukan bulan hurum, tapi Rajab itu adalah bulan hurum mulia. Ramadan juga bulan terbaik dari seluruh bulan karena dia bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sya'ban itu bukan hurum, bukan Ramadan, tetapi dia bagian dari bulan yang menyambung berkahnya Ramadan. Makanya nanti berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bulan Ramadan. 3 bulan ini tidak dipisah secara utuh dari sisi berkahnya. Berarti kalau nanti sebutkan Rajabnya berkah, kemudian Sya'ban juga berkah, berarti Sya'ban ini disebut bulan apa? Ya bulan berkah. Ya, walaupun tidak masuk di hurum dalam Al-Quran, tidak masuk di Ramadan, tapi nanti sebutnya bulan berkah. Ya, menggabungkan limut lahir jami karena semata-mata menggabungkan. Dan bisa dipisah. Kita berbicara tentang Rajab, ya, berkah, maka berkahnya juga ada Sya'ban. Ya, berbicara tentang Ramadan, ya berkahnya harus melalui Sya'ban. Makanya Rajab Sya'ban itu adalah mulai kita sekian nafas, membersihkan dan mensucikan jiwa, mendemili hilang. Hanya kalau kita mau betul-betul Ramadan terbaik, Ramadan karim, sampai nanti di akhir bulan Sya'ban, nanti berkhutbah, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak. Ya, wahai manusia, ini sudah berakhir mendekati bulan Ramadan. Kata Nabi, kalian akan didatangi dengan tamu agung yang di situ mengumpulkan seluruh azim, keagungan, seluruh barakah, keberkahan. Ya, benar berkah berarti kumpulnya berkah itu di Ramadan. Kalau ada azim, kemuliaan, kumpulnya kemuliaan di situ. Maka kalau orang berhalal mendapat sebaik-baik keberkahan, mendapat sebaik-baik berkah dan seterusnya, maka dia akan berhalal untuk mendapat kebaikan apapun. Ya, oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, penting targhib, yaitu motivasi kita untuk apa? Memperbaiki kualitas Sya'ban kita agar Ramadan nanti baik. Apa yang kita persiapkan?
dimuliakan bukan karena fisik kita, bukan karena umur kita, tapi karena kita dimuliakan karena amal kita. Fisik kita ni boleh unik jemaah, umur dah putih man. Kalau umat terdahulu ribuan, ratusan, kalau kita ya 60-70 pasangan. Bagaimana kemudian amalnya bisa lebih sampai 1000? Tak mungkin. Kalau diukur saja sampai dengan nunggu hari kiamat, kita mati ukurannya 60 tahun, mati 60 tahun, sementara kiamat itu sampai ribuan, ratusan, jutaan tahun. Berarti umur kita dikubur menanti itu sampai ratusan tahun. Nabi Muhammad usia dunianya 63 tahun, usia kuburnya sampai hari ini, penantiannya di alam barzakh itu berapa? Kalau hari ini 1447 Hijriah. Umur dunianya pendek sekali. Belum masuk ke kubur itu sudah alamnya berbeda. Ya. Sehingga sehari dinaikkan 1000. Berarti umur kita pendek betul kalau dibanding umur umat terdahulu. Tetapi itulah hebatnya umat Nabi Muhammad, pendek umurnya, sedikit amalnya, kecil amalnya. Tapi ketika dia bertemu Ramadan, itu Allah muliakan dengan sebesar-besar amal. Dengan bulan Ramadan misalkan, apalagi dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu satu wajib dianggap sampai nilainya 70 kali wajib. Berpuasa sekali itu nilainya satu Ramadan sama dengan 70 kali puasa di Ramadan. Kalau dihitung berarti kita Ramadan 30 kali puasa selama 1 bulan dikali 70 berapa? Itu sudah 70 kali 3 100 210. Belum sudah puasa 210 hari, umur kita tak sampai mana. Ya. Belum lagi tambah sedekahnya, ya. Belum lagi dengan tahajudnya, belum lagi amal-amal lainnya. Ketemu dengan Ramadan itu nilainya satu amal, itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan dikalkulasi dengan tahunnya 85 tahun per amal. Ukurannya menunggu sholat 1 rakaat, per rakaat nilainya 85 tahun. Kali 4 rakaat 4 kali 85. Ya, berapa jumlah usia kita dari sisi kebaikan kita? Mudah terhitung. Makanya serugi-rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan usia dunia yang pendek ini untuk mencari keberkahan usia pada setelah kematian. Makinlah makanya kita ini jangan sia-siakan, mumpung tetap yang sempat, mumpung kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Repot-repot si campaign loh, tidak repot-repot si pegawaian loh, tapi tidak pernah repot untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri menyambut Ramadan, ya. Sehingga bagus kalau kita misalkan kebiasaan dengan sambut Ramadan roh sampai dia puasa sebulan, ya rohnya sudah padahal dia minta gitu dan rohnya dia muni, puasa mulia gitu. Dan mengaku sudah roh dia. Boleh arwahnya boleh, tapi jangan tiap hari. Lagu-lagu tetangga lagu ada arwah yang datang yang tidak mau. Nah, artinya jemaah bahwa perlu kita menanjakan diri kita, amal kita, syaban yang ada. Ya, karena kita harus berjihad betul jemaah di Ramadan itu. Karena kita berat puasa, lapar, haus. Ya. Kemudian kita dituntut untuk memperbanyak amal soleh. Bagaimana mungkin kemudian ya, dalam keadaan lapar dan haus kemudian kita memperbanyak amal? Ya, Allah itu akan melihat kita dari sisi yang sama dengan tidak lapar haus. Tidak mungkin. Jadi dilebihkan oleh Allah. Makanya Allah sampaikan wa ana asibi. Yang balas puasa itu bukan siapa-siapa, bukan melalui diri, bukan oleh catatan aku karena orang mati, tapi langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Saking tingginya nilai. Maka hari ini adalah syukur kita berjuang bermujahadah. Allah firmankan, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Yang betul
Ya, persiapan Ramadan yang paling hebat ya tentunya adalah kita mulai Sya'ban itu sudah mulai puasa sunnah. Nah, pertama pahalanya dia ikut sunnah, yang kedua kita ini untuk menyongsong senang untuk menyambut bulan Ramadan. Kita target senang menyambut Ramadan, jadi senang-senang untuk senang pangan. Ya. Senang Ramadan itu senang dengan apa? Mulailah berpuasa itu sunnah. Ya. Puasa kan dia kapan ya, puasa kapan saja, mutlak di bulan Sya'ban ini, bukan kita kenyang-kenyang terus ya. Ukurannya cuma nisfu Sya'ban. Banyak pertanyaan, boleh nggak puasa setelah bulan Sya'ban? Ya, boleh bagi yang terbiasa, bagi yang ingin menyempurnakan puasanya ya, kecuali tidak boleh 2-3 hari menjelang Ramadan agar tidak sama jumlah Ramadan dengan jumlah yang sunnah. Bagi yang tidak terbiasa, dikhawatirkan sakit, ya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena seolah nanti kesannya si berpuasa sunnah nisfu Sya'ban, kemudian setelah itu sudah sakit, Ramadan ditinggal karena sakit, seolah-olah mendahulukan sunnah ketimbang yang wajib. Maka tidak boleh. Maka yang afdal tetap adalah siam. Maka persiapan kita menanjak hari ini jemaah, jadi puasa ini, sehingga besok itu kalau sudah terbiasa kita dengan latihan seperti kami latihan hari ini berpuasa, maka besok poinnya kita itu puasanya bukan hanya puasa perut saja. Mempuasa dikatakan la yadunnanna ahadukum anna siyama huwa shaumul batni minal ju'. Jangan menyangka bahwa puasa itu adalah hanya untuk lapar tok. Ya, dia lapar doang untuk berpuasa. Terus aku di bawah turun berdiri dengan jam. Kalau sudah lapar jam tidur. Ya. Terus aku fisiknya tidur terus. Ya, nunggu dengan berbuka. Ya, kira ada mati. Lumayan. Ya, dan zohor jam 4 sampai zohor. Asal jam 5 berbuka barang terpokok sekali kanyon. Ini puasa macam apa? Ya, atau orang tahu itu sama model dulu. Ya, kemudian nanti hingga subuh maghrib terus. Nasi keempat, alhamdulillah Allah kasih ini. Ya. Kenapa jadi begitu puasanya? Nah, karena kita kurang ilmu. Makanya ilmu puasa itu bukan hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar. Ya, tapi bagaimana di samping haus dan lapar itu ada amal yang muncul. Itu yang keren. Ya, sekedar haus lapar kalau Muhammad Majodo, ya, hanya leleh bantu dengan teriak di TV. Ya, kalau berapa berapa itu balik itu mereka membeli apa? Itu mereka itu wadah sudah mesti, wadah sudah berjamaah, wadah sudah hatam Quran, wadah sedekah, wadahnya silaturahim, hakanan baik mereka. Aku terus juga, tapi yang tahu itu maka harus berubah. Jadi terus buku tadi nggak sama buku ini sampai meja-meja pada debat sampai ke persoalan mungkin terus ada apa yang terus berterang hebat ya udah terang ya sembahyang sendi terawih ibu tahajud kalau waktu mati sahur telah tiba ilaha illallah. Apa begitu? Sini terus belai terus kodak sampai bintik sudah si malaikat berbicara rupa. Artinya terlalu jauh lah harapan kita dengan apa? Dengan amaliyah kita. Maka hari itu kenapa Nabi contohkan kita puasa? Nabi ya pasti sempurna puasanya, pasti diterima, pasti ada terkodak. Ngapain repot-repot sunnah-sunnah?
itu nanti Rasul di ulama di alim di guru baik di tidak siap-siap. Nah maka tafakulannya mulailah berhubung tafakulan ngambil berkah dari hadis Nabi, yaitu mulailah berpuasa sunnah. Puasa sunnah jadi tahu bilang dulu ya dalam sedulu dia tahu sana tidak. Right now, nanti ada bahasa Inggris. Mulailah hari ini, ya rasakanlah puasa hari ini. Apa? Ya puasa. Mana puasa saya tulis? Nih, coba tahu. Dia makin, dia tahu sana tulis ya Senin, dia tahu sana Kamis, dia tahu sana Kamis 13, 14, 15, dia tahu nanti kita mau bagus banget. Artinya jemaah kita itu punya persiapan. Seperti Nabi mempersiapkan itulah mana Sya'ban. Sya'ban itu puasa sunnah paling banyak. Ya, kalau tidak banyak-banyak ya ada kita ambil sunnah Nabi sebagai wujud kita ini hidup dari Nabi. Dan nanti Ramadannya berarti begitu cara kita. Ya. Nah, si kedua nanti ya persiapannya ya qiyam. Qiyam itu artinya yakni mendirikan malam. Karena nanti di Ramadan itu ada dua hadisnya, man shoma Ramadan dengan man qoma Ramadan. Kalau yang Bukhari-nya man shoma, kalau yang Muslimnya man qoma. Artinya sama, siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan. Siangnya itu yang puasanya di siang hari, siangnya itu pakai iman dan ihtisab. Ya. Qiyam itu yang malamnya, malamnya juga puasanya dengan iman dan ihtisab. Sementara kita ya, mengaku ke orang melakukan bebas, wah bebas sunyi, kata puasa kuning, terus busuk-busuk tuh dia sendiri, ya, dia mungkin, ya mantap, pantai waktu, karena puasa dia masuk balik kuning, malam-malam, engkau parah puasa, dia parah malam berpuasa, ya, parahnya setelah berbuka bebas. Itulah ini. Padahal malam itu poin. Ramadan itu siangnya puasa, yang malamnya puasa. Bagaimana mempuasakan malam? Puasa malam itu hanya qiyam. Qiyam itu artinya apa? Hidupkan sholat malam, amal yang malam. Yang mengqoma Ramadan yang mana di sana. Maka mulai hari ini senang, lumpuhkan di kelembangan. Ya, ini kelembangan ini berarti rutin. Jelas sudah boleh. Tentu lain yang sampai ke suami saya ukuran melingkar marwah masih tidak mengerok ya masjid itu DTA ada juga arah jalan sana hujan kan angin terus masya Allah marwahnya kelembapan karena ada nyumpah itu ujian. Ada apa belum mulai sekarang qiyam apapun ujiannya qiyam ya misalnya teguhan selina ke apa ayo ibu namanya perlu jadi apa tuh. Nah mulai hari ini qiyam kan Ramadan ya. Kenapa besok kita malas tarawih ya kurang karena hari ini kita tidak pernah latihan qiyam seolah-olah ada waktu ya tarawih itu dengan puasa sholat sunnah biasa. Padahal makna qiyam itu adalah bagian dari Ramadan sendiri. Tarawih itu bagian dari Ramadan itu sendiri. Ya, karena dinamakan dengan tarawih
justru memperbanyak qiyamnya. Agar nanti apa bulan Ramadan itu sebut bulan panen. Ya, syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah. Ya, kemudian syahrul Sya'ban syahri, katakan bulan Sya'ban bulanku, Nabi kata bulanku kau menunjuk ibadahku, puasanya sunnah di situ, qiyamnya di situ. Dia tersebut syahri, bulanku ini bulan Sya'ban. Maka perlu jangan lalai karena ini bulan Nabi. Ya, syahrul Ramadan syahrul ummati, baru Ramadan bulan umatku. Kenapa dia panen kebaikan di situ? Buah dari mana? Buah daripada Rajab dan Sya'ban. Panen. Maka mulailah kita persiapan qiyam jemaah. Ini mah jadi kelemahan. Salawatullah nasr. Ya, lemah apa? Ya, Quran. Bukuh yang terus tu. Nama busuk naik, busuk ibu, busuk mata, naik mata. Dan mata masih kedapat. Ya, saya tak bergoreng terus tidak enak. Makan nasi. Masalahnya jadi teksi. Sampai bapak-bapak langsung nasi. Dia jadi minum. Dia namanya jadi bapak langsung hanya tempe. Makan nasi terasa. Ini mereka berpegang agama Allah. Banyak kenapa kami mengatakan mana Allah inna ini. Saya ngasih akan tidurnya di waktu malam. Fala yamsik syai'an min Allah. Maka dia sentuh apapun daripada makanan, dia sentuh apapun. Fa innahu lam yadri, karena dia tidak tahu aina bakat dia tahu fil laila, karena dia tidak tahu malam tadi malam itu menginap di mana, hotel B, hotel toko atau hotel keleleh. Jadi asli dia mendengar. Itu jelas hadis. Ya, maka ini masih ada usul itu. Ya, aneh. Dan asal berkeliling beragam gitu. Ya, itu hebatnya hadis. Ya, karena kita tak sadar untuk baik terus mas. Sebenarnya itu kan asli kamu. Terhasil lagi. Ya, ini masih ada kesulitan. Sampai kata ukurannya saja mau minum malam itu dalam hadis. Jangan sampai ketika malam kan sunahnya tidur itu gelap, matikan lampu. Karena di situ fisik akan bekerja untuk mengoptimalisasi, memperbaiki kinerja tubuh. Kan dari sunnah kita itu terang-terangan tidur karena tubuh itu tidak akan mereproduksi sel-sel kita. Ya, gelap. Nah, tapi karena gelap, lalu pasangan tidur dengan setengah malam, berdemi lagi dan sebelum diperiksa gelasnya sampai untuk orang bericak. Ya, sedia hari bersihkan. Oh, tak sampai berkasut. Itu kan sederhana, tetapi pengamalan dalam kesehatan luar biasa. Sehingga ada orang masuk Islam karena hanya mengamalkan itu. Ya apa arah syukur dengan pahala. Ya, apa hikmahnya ketika kita itu menyalakan lampu malam untuk minum, ternyata itu. Ya, sedang minum ternyata pasti panas air. Ternyata di air minumnya itu ada kalajuti. Bayangkan ketika dia langsung minum berlonsor. Nanti dahulu itu hebatnya semua. Termasuk itu tadi dia tahu ilmu perbedaan beragama. Ya, sehingga perlu langsung makan itu langsung udah rasa serba rasa. Ya. Nah itu qiyam, maka qiyam hari ini nanti ada kelemahan yang dulu karena dia bukan kelemahan ini panggilan koordinasi aktivitas untuk kota depan telah tidur untuk kota Mataram telah tiba untuk mulai aja apa sih betul tidur anak musuh itu semangat dulu masih sini anak masih nanti waktu kacau. Nah kenapa sahabatnya mulai kelembaban minimal karena apa nanti ada
Sepertiga malam itu poin barulah perlu sahur. Ya. Jangan sampai kita bangun hanya untuk sahur. Wah, nyawa mana di pentel, dinem. Itu masalah puasa kita. Dan yang terakhir, semakin sekali kita. Yang ketiga, di antara sunnah Sya'bannya yang dicontohkan Nabi apa? Karena Ramadan isinya siang dan qiyam, tidak kalah juga apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, turunnya Al-Qur'an. Maka Rasulullah paling banyak turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, dimulai dari bulan Sya'ban. Maka seolah-olah mulailah hari ini baca Qur'an. Ya, iya amal yang paling hebat Ramadan Al-Qur'an. Sehingga ulama-ulama lain zaman lain ya sehari itu di bulan Ramadan bisa 6 kali hatam, 7 kali hatam, sekali 5 kali hatam, semalam 3 kali hatam. Sehingga kebiasaan ulama-ulama salafus saleh dalam kitab Azkar itu mereka itu udah tarawih setelah Isya. Ya setelah maghrib itu dia berbuka sekali terus setelah maghrib sholat terus setelah sholat terus baca Al-Quran. Dan ada tarawih dari jam 4 jam 5 lalu di tengah malam akhir malam mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa akhir malam itulah sebaik-baik sholat isya dan tarawih dan tahajud. Ya, sehingga mereka mengakhirkan isyanya. Lalu sebelumnya mereka kejar-kejaran dengan hatam. Ya, antara maghrib sampai isya nanti tarawih itu bisa hatam 2, 3, 4 kali. Ya, begitu. Bila kali hatam, lain kali itu ukurannya. Maka mulai hari ini boleh dimakin jemaah, boleh baik Quran dan di atas lemari buat jeda, ya kelap itu wajib, ya baca mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Semangat. Semangat dan itu Quran. bagus ya Maqari setinggalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim keren mulai kita malaikat bagus ta'amus aku ada paham alamat walaupun seperti itu ya kata Nabi man qara al-Qur'an wa yataka fi qira'atihi kalau macam tidak menusi semangat membaca Quran tak ada salah dua boleh pahala ya dua boleh pahala pilih baca si kedua pahala yang salah lebih dia tewa ilmu alamatmu ya apa baca ya toha tahu sih Bismillahirrahmanirrahim ya jangan perlu ngaji itu pertanyaan udah semangat saja semangat tapi tahu ayatnya kacau dulu orang lain subuh banget sembahyang subuh sampai 6 rakaat maka sebenarnya yang udah benar mana yang udah sembahyang mau apa dia suruh sembahyang tidak jauh waktu udah jadi baca Quran setahun mulai dari ini sidu aku jemaah yang Ramadan dia tempat berderus baik sedikit lebaran sama adik istri mungkin mesti Allah wahun itu ajuan orang terdengar baik di atas udah kan suratan begini pada suara buat tembuno dengan sedekah nyanyi sekali dia nggak sampai subuh jadi yang biasa saja artinya mulai hari ini perlu puasa Qurannya karena besok amal pokoknya itu yang 3 siangnya ya qiyamnya ya Qurannya dan Nabi contohkan sebagai persiapan agar
lagi ya yang perlu kita persiapkan. Jadi mulailah berpuasa sunnah walaupun kecil-kecilan ya, kemudian mulailah bangun malam walaupun tidak sepenuh malam ya, mulailah kemudian Nabi baca Quran walaupun tidak sejus tidak tapi mulailah ya, karena di sini Rasulullah mengingatkan kita agar kita tidak lalai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan, afiat dan kemampuan untuk memaksimalkan siang Ramadan kita dan kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya di bulan Syawal.